Baik, kita akan mulai dengan penaklukan Farma. Ya, penaklukan Farma. Ya, disebutkan oleh sejarawan Ali Salabi, hafizahullah taala, beliau mengatakan taqaddama Amr ghorban qala walam yulaqa jaishan, ya, atau walam yulaqa jaishan rumanian illa fi Farma. Maka setelah penaklukan negeri Syam, pasukan Amr bin Al-As menuju ke arah barat. Dan selama perjalanan, ya, pasukan ini tidak pernah bertemu dengan pasukan Romawi kecuali di kota Farma, ya, di kota Al-Farma. Ya. Amma qabla dzalika faqad qabalahu al-Misriyun, ya, bitarhab. Adapun sebelumnya itu, ya, orang-orang Mesir, ya, orang-orang Kipti, orang Mesir yang asli telah menyambut mereka dengan penyambutan wa tahlil, dan demikian juga dengan penyambutan yang demikian hangat, dengan gembira dan penyambutan yang sangat hangat. Disebutkan oleh para ulama, kenapa orang-orang Kipti itu menyambut pasukan kaum muslimin dengan begitu hangat? Karena sebelumnya di masa Romawi, ya, mereka ini mendapatkan tekanan. Orang-orang Kipti ini mendapatkan tekanan dari orang-orang Romawi. Ya, mereka adalah bangsa yang terjajah. Mereka adalah bangsa yang terjajah. Maka ketika datang kaum muslimin, mereka sangat gembira, seakan-akan mereka telah dibebaskan. Fakana, ya, awalu mawdu'in qutila fihi kana fil Farma. Maka tempat yang pertama terjadi kontak senjata itu adalah di Farma. Adapun dari Baitul Maqdis, ya, berangkatnya dari Ilya, ya, pasukannya Amr bin Al-As berangkat dari Ilya sampai ke Farma. Selama perjalanan berlangsung, di sepanjang perjalanan tidak terjadi kontak senjata sedikit pun, menunjukkan bahwa penduduk Mesir, ya, sangat menyambut pasukan kaum muslimin dengan begitu baik. Tidak ada kontak senjata sedikit pun. Kemudian sampailah pasukannya Amr bin Al-As di Farma. Faqad tahassana Rum, ya, fil Madinah al-muwajjahah lil muslimin. Maka ketika itu pasukan Romawi ternyata mereka berlindung dalam sebuah benteng di sebuah kota, ya, untuk menghadapi kaum muslimin. Wathikina min qudratihim, ya, na'am, ala dhawdi anha waradil muslimin, ya. Maka ketika itu mereka sangat percaya, ya, sangat percaya diri dengan kekuatan mereka, dengan perbekalan mereka dan kemampuan mereka untuk mengusir kaum muslimin. Ya. Ba'da an alimu anna al-muslimin alladhi ja'u ma'a Amr, ya, qillatun fil adadi wal uddah. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa kaum muslimin yang datang di bawah pimpinan Amr bin Al-As, ya, jumlah mereka sedikit, demikian juga perlengkapan perang mereka sangat terbatas, ya. Walaisa ma'ahum uddatun lil hisar, dan mereka tidak memiliki peralatan untuk melakukan pengepungan. Ya, jadi orang-orang Romawi yang ada di Farma, ya, ini percaya diri sekali. Mereka mengira bahwa kaum muslim ini jumlahnya sudah sedikit, kemudian tidak punya kemampuan sama sekali untuk melakukan pengepungan. Ya, namanya ingin mengepung benteng, ya, dia harus bawa manjanik, ya, alat pelontar, ya, atau alat pendobrak. Nah, ini Amr bin Al-As pasukannya nggak punya sama sekali. Terlebih lagi jumlah mereka sangat sedikit, ya. Dalam sebagian referensi disebutkan ketika itu pasukan Amr bin Al-As hanya 4.000 orang saja. Maka orang-orang Romawi, ya, mereka ketawa saja melihat pasukan ini, apalagi tidak dibekali dengan peralatan untuk menggempur benteng. Kalau waqad arafa Amr, ya, adad Rum wa istidadatihim, ya, wa annahum yaziduna ala jundihi ad'afan. Dan Amr bin Al-As, beliau sudah menyadari bahwa jumlah pasukan Romawi ini sangat banyak dan mereka sangat siap untuk menghadapi kaum muslimin, dan jumlah pasukan mereka berlipat ganda kalau dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin. Maka kemudian Amr bin Al-As ketika itu mempertimbangkan, ya, apakah dia akan melakukan serangan, ya, ke pintu gerbang Farma atau bersabar, ya.
Jadi ada dua strategi yang ada di pandangan Amr ketika itu. Yang pertama ya al-muhajamah, itu menyerang, wa fathul abwab, yang menyerang langsung kemudian berupaya untuk membuka pintu gerbang kota Farma, awis sabr alaiha ya ila an yatar al-jaw ya al-jaw ahlaha, atau yang kedua ya dia bersabar dalam melakukan pengepungan sampai penduduk Farma kelaparan ya, kemudian keluar dari bentengnya ya, fayanzilu ilaiha, maka kemudian turun dari benteng tersebut ya. Jadi ada dua kemungkinan ya bagi Amr bin Al-As. Apakah dia mencoba untuk melakukan serangan ke benteng Farma, atau dia menunggu melakukan pengepungan ya sampai kemudian penduduk Farma menyerah. Qala washtadda inadur rum wa dama al-hisar syuhuran. Akan tetapi apa yang terjadi ya, atau sebelumnya washtadda hisarul muslimin lil Madinah, maka pengepungan kaum muslimin yang dilakukan terhadap kota Farma ini semakin ketat. Namun semakin kuat juga perlawanan dari orang-orang Romawi. Wadama al-hisar syuhuran, dan pengepungan pun berlangsung selama berbulan-bulan. Lama sekali terjadi pengepungan terhadap kota Farma. Ya. Wa kanat ba'dul quwat ar-Rumaniyah tanzilu ilal muslimin bainal hin wal akhar liqitalihim fayujahhizu alaihimul muslimun. Dan ketika terjadi pengepungan, tentunya orang-orang Romawi pun ingin agar pengepungan ini segera berakhir, sehingga mereka terkadang mengirimkan pasukan untuk melawan kaum muslimin ya. Maka kaum muslimin pun senantiasa bersiap untuk melawan atau mengantisipasi serangan dari mereka. Jadi kaum muslimin berada di luar benteng. Nah, kadang pasukan Romawi ini dibuka bentengnya, kemudian mereka segera menyerang kaum muslimin. Maka kaum muslimin bersiap-siap untuk menghadapi serangan tersebut. Maka kemudian ya Amr bin Al-As pun memberikan semangat kepada pasukan. Nah, ini kita pentingnya memilih pemimpin yang saleh ya, seorang komandan yang saleh. Karena dia bukan hanya mengajak pasukannya berperang, tapi membawa pasukannya ini untuk dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Amr bin Al-As memberikan motivasi kepada pasukannya. Wa kana Amr ya yashuddu azral muslimin bi kalimatihi al-qawiyah. Maka ketika itu Amr bin Al-As sebagai seorang komandan, dia pun menguatkan hati kaum muslimin dengan ucapan-ucapannya yang demikian berpengaruh di hati kaum muslimin. Ya, fa min qaulihi lahum ya ahlal Islam wal iman, ya hamalatal Quran. Ya ahlal Islam wal iman, ya hamalatal Quran, ya ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan beliau kepada pasukannya, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, wahai para penghafal Al-Quran, wahai para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam pasukannya Amr ada juga para sahabat. Ya ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isbiru. Ya, sabrul rijal. Wahai sahabatnya Muhammad alaihi salatu wasallam, bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya seorang lelaki. Wasbitu bi aqdamikum, dan kokohkanlah kaki-kaki kalian. Ya. Wala tuzayilu sufufakum, dan janganlah kalian memberikan celah terhadap saf-saf kalian. Wa ashra'u ar-rumah, ya, dan siapkanlah panah-panah kalian. Wastatiru bidark, dan siapkanlah diri kalian, ya, sembunyikanlah diri kalian di balik ya perisai-perisai kalian, ya. Walzamu as-sumt illa min dzikrillah, dan tetaplah diam kalian kecuali ya jangan kalian gerakkan lisan kalian kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhadditsu haditsan hatta amurukum, dan janganlah kalian mengucapkan sesuatu apapun ya sampai aku memerintahkan kepada kalian. Nah, di sini Amr bin Al-As memotivasi pasukannya ya. Mereka dipanggil dengan nama-nama yang baik, wahai ahlul Islam, wahai ahlul iman, wahai hamalatul Quran, ya, para
pembawa Al-Quran, wahai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabarlah. Ya, jangan kemudian goyang, kemudian meninggalkan medan pertempuran. Ya, dan kokohlah kalian dalam saf-saf pasukan kalian. Ya, dan ketika kalian memang harus memanah, maka panahlah dengan cepat. Kalau kalian harus berlindung, maka berlindunglah di balik perisai-perisai kalian. Dan tetaplah diam kecuali apabila kalian diperintahkan. Ya. Maka kemudian fadzata yaum kharajat ya firqatun min ruman min qaryati ilal muslimin liyuqatiluhum. Sampai suatu hari, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terjadilah penyerangan orang Romawi kepada kaum muslimin. Tiba-tiba keluar sekelompok orang dari pasukan Romawi ya untuk memerangi kaum muslimin. Wa kanat al-ghalabah lil muslimin. Maka ketika itu kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Wa dairatu ar-rum ya faladu bil firar ila al-qaryah. Dan ketika itu giliran kekalahan berada ya pada orang-orang Romawi. Ya, pada orang-orang Romawi. Maka mereka setelah berhadapan dengan kaum muslimin ya mereka pun melarikan diri ke desa yang terdekat. Ya, jadi mereka mencoba awalnya untuk menyerang kaum muslimin, tapi ternyata kaum muslimin telah bersiap untuk menghadapi mereka. Mereka pun kabur meninggalkan kaum muslimin. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Fatabi'ahumul muslimun wa kanu asra'a minhum. Ya, maka kaum muslimin pun segera mengajar mereka dan kaum muslimin lebih cepat dari mereka. Famalakul bab qabla an yaktahamu ar-ruman. Ya, bahkan karena cepatnya kaum muslimin, lebih cepat mereka berlari daripada orang-orang Romawi. Ya, sebelum orang-orang Romawi berhasil membuka pintu atau sebelum mereka masuk ya ke pintu gerbang benteng mereka, kaum muslimin telah berhasil menguasai benteng tersebut. Wa kana awwalu man iktahama al-Madinah minal muslimin ya Asmiqa. Dan dahulu orang yang pertama kali berhasil menguasai benteng kota Farma ya dari kalangan kaum muslimin namanya adalah Asmiqa. Fakana al-fathul mubin, maka terjadilah kemenangan yang gemilang. Wa mimma huwa jadir bidzikr anna akbat al-Misr alladziina kanu bil qura ya awanul muslimin. Jadi ketika itu kaum muslimin ya berhasil membuka benteng ya. Jadi mereka ketika orang-orang Romawi ingin kembali ke benteng mereka, kaum muslimin berhasil menyusul mereka dan menguasai pintu tersebut sehingga kaum muslimin bisa masuk ke dalam. Dan perlu diketahui kata beliau bahwa orang-orang Kipti ya penduduk asli Mesir ketika itu yang terdapat di dalam kota tersebut hawanul muslimin, mereka justru memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Inilah yang kita katakan tadi ya, karena selama ini mereka mendapatkan perlakuan yang represif dari orang-orang Romawi. Maka ketika kaum muslimin datang ya mereka justru memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Wadalluhum ala manatiqidh dhaf, dan mereka pun menunjukkan kepada kaum muslimin titik-titik kelemahan pasukan Romawi. Wa talaqal muslimina ya fi admiyatan bitarhab ya. Maka kemudian kaum muslimin pun dan mereka pun bertemu kaum muslimin ya di Admidah ya, di suatu tempat bernama Admidah dengan penyambutan yang luar biasa ya. Jadi ketika itu justru kaum muslimin mendapatkan bantuan dari orang-orang Kipti ya. Qala wa ba'da tamami ihtilalil Farma qamal muslimun bihadmi aswariha wa husuniha hatta la yastafidu minha arum ya. Maka setelah Al-Farma berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, mulailah kaum muslimin menghancurkan benteng-benteng pertahanan yang biasa dipakai oleh orang Romawi sampai mereka tidak bisa lagi menggunakannya. Lau raja'u ilaiha la qaddarallah ya, kalau mereka kembali ke sana maka orang-orang Romawi tidak bisa lagi memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut ya. Jadi begitu terjadinya penaklukan Farma ya, penaklukan Al-Farma, di mana awalnya Amr bin Al-As ya melakukan pengepungan
tapi ternyata pengepungan tersebut ya tidak membuahkan hasil karena orang-orang Romawi ya mereka memiliki perbekalan yang sangat cukup di dalam benteng. Namun terjadi kesalahan dari pihak Romawi, mereka keluar untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian ketika itu kaum muslimin segera merespon dengan begitu cepat. Nah, ketika mereka akan kembali ke benteng mereka, ya pintu masuk benteng telah berhasil terlebih dahulu dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian mulailah orang-orang Kipti yang ada di dalam benteng memberikan bantuan kepada kaum muslimin, kemudian menunjukkan titik-titik kelemahan orang-orang Romawi sampai kemudian benteng Al-Farma ya berhasil dikuasai oleh kaum muslimin secara keseluruhan, Ya. Maka kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, begitu kaum muslimin berhasil menaklukkan Al-Farma, maka Amr bin Al-As memberikan sambutan, memberikan pidato di hadapan pasukannya. Qala thumma khataba Amr ya fil jaish qailan. Maka kemudian setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan Al-Farma, beliau pun berdiri di hadapan pasukannya kemudian mengatakan, Ayyuhan nas hamdan lillah alladzi ja'ala li jaishil muslimin al-ghalabah. Ya, wahai sekalian manusia, ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kemenangan bagi pasukan kaum muslimin. Wallahu azim, ya hama bil Islam ya zuhurana. Allah Subhanahu wa taala yang maha agung yang telah menjaga ya agama Islam dan juga menjaga keselamatan kita. Qala wa takaffala bihi tariqa ruju'ina. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ya keselamatan terhadap jalan kembali kita. Ya, jadi tidak lupa ya Amr bin Al-As ya, mengingatkan kepada pasukannya bahwa segala sesuatunya itu ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin semuanya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala walakin iyyakum an tadhunnu anna kulla ma narghibu fihi qad tahaqqaq. Tapi ingatlah wahai pasukanku, ya, jangan sampai kalian mengira bahwa perjuangan kita telah selesai. Semua yang kita harapkan telah kita dapatkan. Wa an takhda'u bihada an-nasr, dan janganlah kalian sampai tertipu ya dengan kemenangan ini. Artinya jangan sampai kemudian kemenangan ini membuat kalian merasa semuanya sudah selesai. Tidak. Ya, masih banyak lagi, ya masih panjang lagi perjuangan kita. Wala yazal at-tariq ya amamuna ya wa ara syaqan. Demikian juga dan senantiasa jalan itu terbuka di hadapan kita. Ini penaklukan ya itu masih ada di hadapan kita. Qala wal muhimmatul lati ya wakalaha lana amirul mu'minin ba'idah ya ba'idatul manal atau ba'idatul manal. Dan tujuan yang telah diwakilkan, yang telah diserahkan kepada kita oleh Amirul Mukminin ini masih jauh ya untuk kita capai. Ingat, Al-Farma ini baru titik pembuka saja untuk menguasai Mesir. Ya, masih banyak kota-kota yang harus kita taklukkan sampai kita ke Iskandaria. Jadi apa yang diinginkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya ini belum kita capai sama sekali. Kita baru ada di awalnya saja. Qala wa alaikum bisabr, dan wajib bagi kalian untuk bersabar. Wa ta'ah ya li ru'asaikum, wajib bagi kalian untuk bersabar dan mentaati komandan-komandan kalian. Ya. Jadi wajib bagi kalian sabar karena perjalanan kita masih panjang. Ya, kalian hendaknya bersabar dan tetap taat kepada komandan-komandan kalian. Fa saya'lamul qaum huna annana jududus salam. Ya, maka penduduk negeri ini ya akan mengetahui bahwa kita adalah pasukan yang suka perdamaian. La nabghi fasadan fil ard. Kita bukan pasukan yang suka berbuat melampaui batas, membuat kerusakan di muka bumi ini. Bal nusallihuha ya wa kunu khaira qudwatin li Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka beliau berpesan kepada pasukannya, bahkan kita datang ke sini untuk membuat perbaikan. Maka jadilah kalian ya untuk menjadi pengikut terbaik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi ini begitu kemenangan berhasil diraih oleh pasukannya Amr bin al-As, ini yang beliau pesankan kepada pasukannya. Yang pertama apa yang beliau sampaikan? Yang pertama yang beliau sampaikan bahwa kemenangan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari upaya kita, bukan dari kerja keras kita. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Jangan lupa untuk bersyukur. Ya. Jadi tidak kemudian membuat jumawa pasukannya. Kita menang, semua ini karena kehebatan kita. Tidak. Ya, pemimpin harus mengingatkan bahwa kemenangan yang diraih adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan bahwa jalan perjuangan itu masih panjang. Ini baru titik awal perjuangan kita di Mesir. Ya, jalan perjuangan kita masih panjang. Jangan euforia terlebih dahulu. Ya, jangan euforia terlebih dahulu. Tetapi ya bersabarlah. Kemudian beliau mengingatkan tentang apa yang menjadi cita-cita pemimpin tertinggi mereka ketika itu, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ingatlah wahai pasukanku bahwa cita-cita yang ingin diraih oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini belumlah tercapai. Ya. Kemudian beliau mengingatkan ya poin yang selanjutnya bahwa hendaknya pasukan kaum muslimin bersabar dan kemudian taat kepada pemimpin mereka. Dengan sabar dan ketaatan kepada komandan, maka insya Allah kemenangan akan diraih. Ya, dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan kepada pasukan beliau ya untuk menunjukkan kepada penduduk Mesir bahwa pasukan kaum muslimin adalah pasukan yang membawa kedamaian, membawa keselamatan, membawa keamanan, bukan pasukan perampok, bukan pasukan begal, bukan, tapi pasukan yang menjauhi dari membuat kerusakan di muka bumi ini dan menunjukkan bahwa mereka adalah benar-benar pengikutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah ya, makanya penting sekali bagi kita ya untuk mempelajari bagaimana kepemimpinan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka ini adalah ya murid-muridnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya tentu banyak asar atau pengaruh dari kepemimpinan Rasul Shallallahu alaihi wasallam pada diri mereka. Barang siapa yang ingin menjadi pemimpin yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah dia membaca dan meneliti bagaimana kepemimpinan yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Maka kemudian Amr bin al-As ya tinggal sementara di Farma sampai kemudian ya beliau pun melanjutkan perjalanan beliau bersama para pasukan beliau ya untuk menuju kota Bilbis. Bisa ditunjukkan lagi petanya, peta yang serangan. Baik, ini yang kuning. Nah ini dari Farma. Farma itu di sini. Nah ini Farma. Dari ditunjuk saya ini, ya ini Farma. Jadi dia masih sangat dekat dengan Baitul Maqdis. Kemudian Amr bin al-As mulai turun ke bawah sampai ke sini. Nah ini Bilbis. Ini Bilbis, ya area selatan. Ya, berada di area selatan. Ini Bilbis. Nah disebutkan bahwa sepanjang perjalanan dari Al-Farma sampai ke Bilbis itu pasukan Amr bin al-As tidak mengalami serangan sedikit pun. Bahkan mereka dielulukan oleh penduduk Mesir. Mereka dielulukan oleh orang-orang Kipti. Kenapa? Karena sebelumnya mereka dikuasai oleh Romawi. Orang Romawi ini represif kepada mereka ya. Menariki pajak dengan begitu zalim ya. Mereka menjadi warga kelas 2 dan seterusnya. Tapi dengan kedatangan kaum muslimin ya, mereka berharap agar tekanan-tekanan yang dulu mereka alami dari bangsa Romawi ini bisa terangkat. Baik. Qala wa inda Bilbis ya barazur Rum ya min quwwati al-kabirah min quwwatin kabirah qasidina
saddu Amr ya antawajuhi nahwi hisan Babilun. Maka di Bilbis telah menunggu pasukan Romawi dalam jumlah yang begitu besar. Apa tujuan mereka berada di Bilbis? Ya, tujuan mereka berada di Bilbis untuk menghalangi pasukan Amr bin al-As untuk menuju benteng Babilon. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa memang betul namanya benteng Babilon. Ya, diambil dari kota Babilon yang ada di Irak. Ya, maka dibuatlah benteng namanya benteng Babilon. Nah, qala wa aradu munazalatul muslimin. Ya, dan mereka mencoba untuk membendung ya pasukan kaum muslimin. Faqala lahum Amr radhiyallahu anhu ya la nam. Baik. Kemudian Amr bin al-As ketika itu ya sebelum beliau memasuki kota Bilbis, beliau mengatakan kepada pasukannya ya sebaiknya kita tidak terburu-buru sampai kemudian kita bertemu dengan pemimpin mereka ya. Dan di sana ada dua pemimpin orang-orang Kipti di sana. Yang pertama namanya adalah Abu Maryam, kemudian yang kedua namanya adalah Abu Miryam. Ya. Wa inda idzin kafu anil qital wa kharaju ilaihi ar-rajulan. Maka kemudian kaum muslimin berhenti, mereka tidak berperang sampai kemudian kedua pimpinan orang-orang Mesir yaitu Abu Maryam dan Abu Miryam ya ini mendatangi Amr bin al-As. Ya. Jadi Amr bin al-As ya mengatakan kepada pasukannya ya agar mereka tidak terburu-buru untuk menyerang ya, pasukan Mesir di sana ya sampai nanti datang pimpinan mereka yang bernama Abu Maryam dan Abu Miryam ya. Ada satunya Abu Maryam, satunya Abu Miryam ya. Wa inda idzin kafu anil qital. Maka ketika itu Amr pun mencegah pasukannya untuk melakukan pertempuran. Qala wa kharaja ilaihi rajulan. Maka sebagaimana yang diperkirakan oleh Amr bin al-As, ketika itu keluarlah dua pimpinan tersebut untuk menemui Amr bin al-As. Jadi ketika di Bilbis ya Amr bin al-As menunggu reaksi mereka sampai kemudian mereka mengirimkan dua pimpinan mereka yang bernama Abu Maryam dan Abu Miryam. Fada'ahuma ilal Islam awil jizyah. Ya. Maka Amr bin al-As mengajak mereka berdua untuk masuk Islam. Jadi pimpinan Mesir ini, dua orang ini diajak untuk masuk Islam. Awil jizyah. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka Amr bin al-As mengatakan silakan bagi mereka untuk membayarkan jizyah. Wa akhbaruhuma biwasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahli Mesir. Dan ketika itu Amr mengatakan kepada mereka bahwa Nabi kami telah memberikan wasiat bagaimana memperlakukan orang-orang Mesir. Bisa babi Hajar ya Ummi Ismail, karena kedudukan Hajar ya ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kemudian Amr pun menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftahuna Misra, sesungguhnya kalian akan menaklukkan Mesir, wahya ardun yusammi fiha al-Qirat, yakni sebuah negeri yang disebut sebagai al-Qirat. Fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha, apabila kalian berhasil menaklukkannya, maka maka perlakukanlah penduduk negeri tersebut dengan baik. Fa innalahum zimmah wa rahiman, ya, karena mereka memiliki hubungan tanggungan dan juga hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Au qila az-zimmah wa sihran, atau Nabi SAW mengatakan karena mereka memiliki hubungan tanggungan dan juga memiliki hubungan pernikahan. Tadi sudah kita jelaskan bahwa maksudnya adalah orang-orang Mesir ini ya memiliki hubungan dengan orang-orang Quraisy dari sisi Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ismail alaihissalam ibunya adalah seorang wanita Mesir. Ya, seorang wanita Mesir.
Faqala ya qarabatun ba'idah la yasilu mithluha illa al-anbiya. Maka kemudian orang itu mengatakan, ya, jadi orang-orang Mesir itu mengatakan bahwa hubungan kekerabatan di sini adalah hubungan kekerabatan yang sudah terlalu jauh. Ya. Hubungan yang sudah terlalu jauh, yang tidaklah terhubung kecuali melalui seorang nabi. Ya. Qala ammina hatta narji'a ilaiki. Kemudian orang-orang Mesir itu mengatakan kepada Amr bin Al-As, berikanlah kami jaminan keamanan sampai nanti kami kembali, ya, sampai kami kembali kepadamu. Artinya jangan kau lanjutkan peperangan ini wahai Amr, tapi berilah tenggat waktu kepada kami, ya, agar kami bisa berbicara, agar kami bisa menyampaikan kepada penduduk negeri kami apa sikap yang harus diambil. Ya, faqala Amr, ya, mithli la yukhda. Maka kemudian Amr mengatakan kepada utusan Mesir tersebut, ya, kepada kedua orang tersebut, bahwa orang yang seperti aku, ya, ini hendaknya tidak dikhianati. Ya. Jadi kata Amr bin Al-As, ya, jangan kalian main-main sama saya. Ya. Memang betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat untuk memperlakukan orang-orang Mesir dengan baik. Tapi jangan kemudian kalian jadikan ini sebagai bahan permainan. Ya, jangan kemudian kalian melakukan penipuan. Qala walakinni, ya, aujalakuma thalathan, ya, litanzura. Ya. Maka kemudian kata Amr bin Al-As, oke, ya, saya akan jadikan bagi kalian 3 hari agar kalian bisa mempertimbangkan apakah kalian masuk Islam, ataukah kalian membayar jizyah, atau kalian ingin perang. Maka aku berikan waktu kepada kalian untuk berunding selama 3 hari. Faqala zidna. Maka kemudian kedua orang itu mengatakan, ini Abu Maryam dan Abu Miryam mengatakan, tambahkan bagi kami. Ya, fazadahuma yauman. Maka kemudian Amr bin Al-As, ya, memberikan tambahan waktu kepada mereka 1 hari. Ya, jadi total hari yang diberikan, waktu tenggat yang diberikan oleh Amr bin Al-As kepada mereka totalnya adalah 4 hari. Ya, totalnya adalah 4 hari agar mereka bisa merundingkan keputusan apa yang paling tepat yang harus mereka ambil ketika berhadapan dengan pasukan Amr bin Al-As. Qala faraja'a ilal Muqawqis, ya, azimil kibut. Maka ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Maryam dan Abu Miryam ini, mereka berdua menghadap kepada Muqawqis. Ya, mereka berdua menghadap kepada Muqawqis, pembesar Kipti. Ya. Wa Artabun al-wali min kibali Rum. Demikian juga mereka menghadap Artabun, ya, yang merupakan perwakilan Romawi yang ada di Mesir. Fa akhbarahuma, ya, khabaral muslimin. Maka Abu Maryam dan Abu Miryam ini mengkhabarkan kepada mereka berdua tentang kabarnya kaum muslimin, bahwa kaum muslimin telah datang, ya, di pintu benteng Babilonia, dan mereka telah memberikan tenggat waktu selama 4 hari, ya, untuk memberikan keputusan, ya, apakah ingin berperang ataukah ingin masuk Islam atau membayar jizyah. Fa'amma Artabun fa'aba fa'azama 'alal harb. Adapun Artabun, ingat Artabun, ya, Artabun ini bukan orang Mesir, dia bukan orang Kipti, tapi dia adalah perwakilannya Romawi. Ya, bisa kita katakan dia gubernur jenderalnya Romawi yang ada di sana. Pemimpin Mesirnya siapa? Muqawqis. Kalau Muqawqis ini orang Kipti, orang Mesir. Adapun Artabun, ya, mereka ini ibaratnya penjajah juga, penjajah Romawi yang berkuasa di Mesir. Maka adapun Muqawqis, dia ingin satu kedamaian. Namun Artabun, ya, tidak ingin kedamaian. Ya, mereka ingin untuk berperang, ya, melawan kaum muslimin. Wabayyatal muslimin, dan Artabun ini merencanakan untuk melakukan serangan kepada kaum muslimin, ya, di waktu malam. Fahazamuhu huwa wa junduhu ilal Iskandariyah. Maka kemudian mereka pun, ya, menyerang kaum muslimin sampai nanti ke Iskandariyah. Ya, Iskandariyah. Jadi ada perbedaan
ada perbedaan pendapat ya antara orang-orang Mesir dengan orang-orang Romawi. Orang-orang Mesir ingin ingin berdamai, adapun orang-orang Romawi ya mereka ingin berperang dengan kaum muslimin. Ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ali Salabi hafizahullah taala ya bahwa ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Bilbis, akhirnya Bilbis pun berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, walaupun nanti akan ada peperangan ya melawan Artabun. Ya. Atau mungkin di sini yang dimaksudkan bahwa Artabun akhirnya menyerang kaum muslimin di Bilbis, namun kemudian kaum muslimin pun berhasil mengusir mereka. Ya, artinya mereka berhasil dikalahkan. Adapun kaum muslimin ya mereka menjalankan wasiatnya Nabi SAW untuk tetap memperlakukan ya orang-orang Kipti dengan perlakuan yang baik. Disebutkan ada sebuah kisah di sini bahwa ketika lamma fatahallahu 'alal muslimin Bilbis, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin setelah mereka menaklukkan kota Bilbis, wajadu biha ibnatal Muqawqis. Maka ternyata di dalam kota Bilbis mereka mendapati putrinya Al-Muqawqis yang bernama Armanusah. Ya. Dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan bapaknya yaitu Muqawqis. Dia orang Kipti, orang Mesir. Wa kanat fi ziyarati li madinati Bilbis ma'a khadimatiha. Ya, kenapa dia berada di sana? Kenapa Armanusah ini berada di Bilbis padahal bapaknya ada di Iskandariyah? Karena ketika itu dia sedang berkunjung di sana bersama pelayannya yang bernama Barbarah. Ya, atau Barbarah ya, bernama Barbara ya, dan dia dalam keadaan lari dari istrinya ya, ternyata dari suaminya, dia sedang lari dari suaminya. Jadi putri Armanusah ini sedang lari dari suaminya. Siapa suaminya? Ya, Kistontin bin Herokla ya, ternyata dia telah dipersunting oleh Konstantin, putra dari Heraklius. Ya, jadi ternyata putra mahkota Romawi itu punya istri. Istrinya ini adalah anak dari Muqawqis. Tapi istrinya ini nggak suka sama Konstantin. Ya, maka kemudian wahwa fima ba'd ya walid Konstantin Konstantins. Dan kemudian nanti Konstantin ini punya seorang anak. Nggak tahu ini saya bacanya seperti apa ini. Bacanya nama Romawi ya. Konstans ya. Nah, nanti anaknya mereka ya akan memimpin perang Zawad As-Sawari. Nah, Zawad As-Sawari ini peperangan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beberapa tahun yang akan datang ya, yang terjadi antara kaum muslimin ya, terjadi di dekat di Laut Tengah setelah kaum muslimin memiliki armada laut ya. Jadi dari pernikahan Konstantin dengan Armanusah ini lahir seorang anak. Nah, seorang anak ini nanti akan memimpin peperangan melawan kaum muslimin. Qala wa kanat ghairu raghibatin fi zawaj minhu. Dan dahulu Armanusah ini dia sebenarnya tidak ingin untuk dinikahi oleh Konstantin, anak dari Heraklius. Ya, walamma tamakkanat majmu'ah minal jaish al-islami min usari Armanusah jama'a Amr bin al-As as-sahabah wa dzakarahum biqaulihi ta'ala hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Maka ketika mereka mengetahui ada putrinya Muqawqis yang ikut tertawan di kota Bilbis, ya, Amr bin al-As mengingatkan kepada para sahabat firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ya. Apa maksudnya barakallahu fikum? Ya, Amr bin al-As mengingatkan kepada para sahabat bahwa Armanusah ini adalah putrinya Muqawqis, dan Muqawqis telah memperlakukan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Ya, beliau memberikan Maria Al-Qibtiyah untuk hadiah sebagai hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dia mengirimkan percampuran bagal, ya, percampuran antara kuda dan keledai untuk tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
ya maka balaslah kebaikan Muqawqis dengan kebaikan yang serupa. Maka kemudian Amr bin al-As ya menyatakan kepada para sahabat ketika itu, kita akan pulangkan Al-Manusa kepada Muqawqis tanpa kita sandera hartanya sedikit pun. Maka para sahabat pun menyetujui apa yang langkah yang diambil oleh Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, sehingga kemudian Amr bin al-As mengirimkan pasukan untuk mengawal Al-Manusa sampai ke Iskandariyah agar dia bisa sampai berkumpul dengan bapaknya. Dan kemudian muncullah semacam testimoni dari Al-Manusa ya tentang kebaikan kaum muslimin ya. Beliau Al-Manusa mengatakan ya, inni aminu ala nafsi ya wa irdi fi khidmatil arabi. Dia mengatakan kepada Barbarah ya, asistennya tadi ya, jadi kondisiku berada di istana bapakku ini tidaklah lebih aman daripada posisiku di tengah-tengah bangsa Arab ya. Maka kemudian ketika Al-Manusa ini dikembalikan kepada Muqawqis, maka Muqawqis pun merasa senang dan merasa dimuliakan oleh kaum muslimin. Ya, baik.